Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai di video yang keempat untuk chapter 15 yaitu equity. Di video ketiga kita terakhir membahas mengenai feature yang ada di saham preference ya, yaitu keistimewaan mereka dalam mendapatkan dividen. Jadi untuk pemegang saham preference, dividennya mereka diprioritaskan istilahnya gitu ya, daripada pemegang saham biasa. Selain diprioritaskan, jika tahun ini misalnya perusahaan tidak membagikan dividen, maka perusahaan berhutang kepada pemegang saham preference. Jadi tahun depan harus double dividennya. Kayak gitu ya. Nah, yang kedua, preference as to asset in the event liquidation. Jadi, pemegang saham preference ini mendapatkan keistimewaan berupa mereka akan diutamakan ketika perusahaan dilikuidasi dan membagikan aset-asetnya kepada pemegang saham. Jadi, kalau perusahaan dilikuidasi, asetnya akan diutamakan pertama untuk bayar hutang, sisanya adalah untuk pemegang saham. Nah, pemegang sahamnya pun diurutkan lagi nih dari preference dulu, baru pemegang saham biasa. Gitu ya. Yang ketiga adalah saham preference itu bisa dikonvert menjadi ordinary share. Jadi kalau misalnya kita megang saham preference, mau rubah deh jadi saham biasa aja itu bisa. Tapi kalau ordinary ke preference itu nggak bisa, gitu ya. Yang keempat adalah callable at the option of the corporation. Nah, ini ada feature optionnya ya. Jadi untuk saham preference itu bisa nanti kalau teman-teman tahu ya, ada option feature itu nanti ada dibahas di chapter tersendiri ya. Callable itu artinya bisa ditarik sebelum jatuh temponya kayak gitu. Dan yang terakhir dia non-voting. Sebenarnya kalau non-voting ini lebih ke disadvantage-nya ya, atau kekurangan dari si saham preference. Dia nggak punya hak voting seperti yang dimiliki oleh pemegang saham biasa. Nah, ini feature-feature tadi kalau disampaikan ini ya, kumulatif ini terkait dengan dividen tadi yang saya bilang, kalau misalnya tahun ini nggak bagi dividen, berarti tahun depannya jadi akumulasi. Jadi kumulatif itu artinya dengan periode sebelum-sebelumnya gitu ya. Kayak gitu. Kemudian kalau participating ini feature-nya adalah dia nggak punya hak vote, kemudian convertible bisa di-convert tadi ya. Callable bisa di-call, redeemable sama. Nah, ini a corporation may attach whatever preference or restriction as long as it doesn't violate its country incorporation law. Jadi, haknya bisa berupa apa saja selama tidak melanggar peraturan di negara tersebut. Nah, gimana dengan pencatatan jurnalnya? The accounting for preference shares at issuance is similar to that for ordinary share. Jadi sama persis, cuma bedanya adalah kalian kasih strip preference gitu doang ya. Misalnya gini, Bishop Co. issue 10,000 shares at 10 pounds sterling par value preference share for 12 pounds sterling cash. Jadi, parnya adalah 10, harganya 12, jual 10.000. Berarti, cashnya adalah 12 dikali 10.000, ya nggak? Cashnya 120.000, kemudian debit kreditnya adalah share capital strip preference, ya. 100.000 dari 10.000 dikali 10 dan selisihnya adalah share premium. Jadi ini persis sama seperti ordinary, hanya teman-teman perlu tambahkan kata-kata ini untuk mengidentifikasi saham ini saham preference atau saham biasa. Itu aja. Nah, sekarang kita move ke subjek yang selanjutnya. Setelah kita belajar ordinary, kemudian treasury, preference, sekarang kita belajar dividen. Dividen ini apa sih? Jadi, dividen itu adalah bentuk return yang dimiliki oleh pemegang saham ya. Misalnya, kita menanam saham di suatu perusahaan, maka kita ingin dapat return atau keuntungan kan. Nah, keuntungan itu bisa berupa capital growth-nya, misalnya harga sahamnya naik, atau bisa dalam bentuk dividen. Dividen ini kayak bagi-bagi hasil perusahaan lah, bisa dalam bentuk cash maupun dalam bentuk saham lagi. Nah, few companies pay dividend in amount equal to their legally available return earning. Why? Jadi gini, dividen itu diambil dari yang namanya laba ditahan, tapi hanya sedikit perusahaan yang membagikan dividen sama dengan return earning-nya. Jadi kalau misalnya perusahaan punya return earning, itu belum tentu sama dengan dividennya ya. Kenapa? Karena pasti nanti ada disisain nih sama perusahaan, dia nggak akan habiskan. Misalnya dia punya laba ditahan 1 juta, nggak mungkin sangat sedikit perusahaan yang bagi dividennya 1 juta juga, nggak. Biasanya dia mungkin biasanya kurang dari itu gitu, dan dia akan sisakan untuk modal ekspansi di tahun-tahun berikutnya kayak gitu ya. Nah, why-nya ini dijawab oleh jawaban-jawaban ini. Yang pertama, dia maintain agreement with creditors. Jadi dengan orang yang ngutangin dia misalnya disyaratkan
harus punya return earning sekian gitu. Jadi nggak boleh dihabiskan kayak gitu. Kemudian with state incorporation requirement, misalnya ada requirement dari negara, nggak boleh dihabisin misalnya. Nah, yang ketiga adalah to finance growth or expansion, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi dia sisakan untuk growth, misalnya dia mau ekspansi, mau nambah cabang, mau nambah lini bisnis kayak gitu. Kemudian to smooth out dividend payment, jadi dividend payment-nya itu smooth gitu, nggak melonjak berfluktuasi terlalu tinggi gitu ya. Dan to build up a cushion against possible losses, jadi dia untuk kemungkinan misalnya akan rugi di masa depan, jadi dia pakai cushion atau bumper gitu ya, dicadangkan lah istilahnya gitu. Nah, tipe dividen ini ternyata nggak hanya cash teman-teman, tapi yang paling umum memang cash ya. Jadi perusahaan bagi dividen itu dalam bentuk uang, atau bisa juga dalam bentuk properti. Yang ketiga adalah liquidating dividen, dan yang keempat adalah share. Jadi dia bagi dividen bentuknya saham gitu ya. Jadi nanti pemegang sahamnya akan bertambah gitu. Nah, all dividend except for share dividend reduce the total equity in the corporation. Nah, jadi dividen itu kan seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, mengurangi equity ya nggak? Equity itu kan tadi ada share capital, saya ulang lagi di sini ya. Ada share capital ada dua ya, ada ordinary, ada preference, ada share premium, ada retain earning, ada treasury, nah ada lagi dividen. Yang mengurangi adalah dua ini, treasury dan dividen. Yang lain ini menambah ya. Nah, sorry, saya balik dulu. Semua dividen, baik cash, property, liquidating, itu semua mengurangi equity kecuali share. Share dividen ini malah nambah ya. Karena kan share dividen adalah kita bagi-bagi saham ke perusahaan, ke pemegang saham, berarti saham beredarnya akan bertambah seperti itu. Nah, ini yang pertama kita bahas adalah cash dividend. Sorry. Cash dividend ini Board of Director vote on the declaration of cash dividend. Jadi ketika mau bagi-bagi dividen, BOD-nya harus vote mau bagi atau enggak nih tahun ini gitu ya. Jadi bisa saja perusahaan untung tapi tidak bagi dividen, itu bisa banget karena itu adalah haknya perusahaan gitu ya. Sorry. Nah, dia harus mendeklar saya akan bagi dividen gitu ya. Nanti dia umumkan. Kemudian ketika mendeklar itu jadi hutang ya. Jadi waktu declare itu ngumumin saya akan bagi dividen, itu belum keluar dividennya. Nah, maka itu jadi utang, dividend payable. Nah, companies do not declare or pay cash dividend on treasury shares. Nah, untuk treasury shares tidak perlu dibayarkan dividennya. Kenapa? Karena treasury shares itu kan dibeli sendiri ya nggak? Jadi nggak perlu bayar ke diri sendiri gitu. Nah, ketika kita membagikan cash dividend, teman-teman harus catat 3 tanggal penting ini. Yaitu date of declaration, teman-teman harus bikin jurnal ketika perusahaan mengumumkan. Date of record, ketika mencatat siapa saja sih yang berhak menerima gitu ya. Nah, ini tidak perlu di jurnal, tapi ada date-nya gitu. Yang ketiga adalah date payment, tanggal pembayaran dividennya. Jadi dari 3 tanggal ini, yang ada jurnalnya adalah yang A dan C, yang ini tidak ada jurnal. Kita lihat ya. Roadway Freight Corporation on June 10 declared a cash dividend of 50 cents a share on 1.8 million shares payable July 16 to all shareholder of record June 24. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada berapa tanggal. Ada 3 ya, ada Juni 10, Juli 16, dan Juni 24. Nah, kita harus identifikasi tanggal deklarasi, tanggal record, dan tanggal paymentnya. Di sini declare jelas ya, tanggal Juni 10, tanggal 10 Juni. Kemudian, lihat ya, declare cash dividend sebanyak 50 sen atau 50 perak gitu ya. Atau setengah dolar kalau di bahasa ininya. Per share. Jadi dividennya dia itu adalah 0,5 dolar per share. Misalnya share-nya ada 100 tinggal dikali gitu ya. Nah, di sini share-nya ada 1,8 juta yang beredar. Berarti tinggal kita kalikan ke 0,5 ini. Payable Julai, berarti harus dibayar di Juli 16 dan di record Juni 24 nih ya. Berarti yang ini kita dapat 10 Juni, ini tadi 24 ya, yang ini 10 Juli. Ya, nah mana yang dibuat jurnalnya? Hanya 2, 10 Juni dan 10 Juli. Kita lihat, 16 ya. Kita lihat jurnalnya at the date of declaration, ketika ngumumin jurnalnya apa tadi? Ketika ngumumin, dividen belum keluar, maka itu jadi utang bagi perusahaan. Jadinya ada dividend payable. Jadi jurnalnya adalah return earning to dividend payable. Oke? Kenapa return earning, guys? Return earning di debit ini artinya return earning-nya berkurang ya. Return earning itu saldo normal di kredit. Jadi ketika perusahaan untung, return earning di kredit. Tapi ketika return earning di debit, berarti return earning berkurang.
Jelas dia berkurang karena kita akan mengeluarkan dividen dari return earning ya. Jadi return earning berkurang, dividen payable bertambah. Utang bertambah, modal berkurang, ya nggak? Sebanyak 900.000 dari mana? 1,8 dikali 50 sen atau 0,5. Kemudian at the date of record, no entry, tidak perlu ada jurnal ketika record, ya. Record ini adalah perusahaan mencatat siapa aja sih yang perlu dikasih dividen kayak gitu. Dan yang terakhir adalah at the date of payment, ketika pembayaran, berarti karena ini cash dividen, kita tinggal balik jurnalnya, dividen payable to cash. Sangat-sangat gampang ya teman-teman. Sangat-sangat gampang. Nah, itu cash dividen. Yang kedua adalah property dividen. Property dividen ini adalah kita bayar dividen dengan menggunakan aset selain cash. Nah, restate at fair value the property it will distribute, recognizing any gain or loss. Nah, nanti kita akan mencatat gain or loss ketika harganya berbeda dengan fair value. Kita lihat contohnya aja ya. Nah, Tendler Inc. dia mentransfer ke shareholder beberapa investmentnya, held for trading. Jadi dia bagi-bagi dividennya dalam bentuk investment. Let's say perusahaan si Tendler ini punya investasi di macam-macam tempat ya, held for trading nih, jenis investasinya atau investasi yang bisa jual beli dalam waktu pendek ya. Dia punya investasi, dia mau bagi-bagi dividen tapi nggak punya cash misalnya. Udah deh, saya kasih aja investasi saya ke pemegang saham gitu. Nah, yang mau dibagi adalah $1.250.000. Jadi declaring a property dividend, jadi namanya property dividend ya, on December 28, 2010. Ini baru declare. Berarti nanti perlu di jurnal ya. To be distributed on January. Dia bayarnya Januari 30. To shareholder of record on Januari 15. Jadi udah ada 3 tanggal nih. Tanggal deklarasi 28 Desember, tanggal recordnya 15, dan tanggal bayarnya 30 Januari. Nah, at the date of declaration, the securities have a fair value 2 juta. Jadi gini, ketika dia mendeklar, saya balik dulu ya. Ketika dia mendeklar, saya mau bagikan dividen dalam bentuk properti. Harganya $1.250.000 tapi fair value-nya 2 juta. Kebayang nggak? Dia punya aset, di buku dia nilainya $1.250.000, tapi di pasar fair value-nya nilai wajarnya 2 juta. Berarti lebih tinggi di pasar dong. Nah, dia harus catat gain or loss-nya. Kira-kira kalau fair value higher than book value, dia gain or loss? Sudah pasti gain ya. Maka dia harus catat gain-nya. Berarti ketika declare, dia catat gain-nya sebagai berikut. Equity investment to unrealized holding gain or loss income. Sebesar selisihnya yaitu $750.000. Artinya, investment dia bertambah, ya nggak sih? Dan gainnya juga bertambah, tapi masih unrealized. Unrealized ini kenapa? Karena belum direalisasikan, makanya namanya unrealized. Karena kan dia baru declare gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita catat dividen payable-nya, yaitu seperti yang cash sama return earning pada dividen payable, tapi tambahkan property dividen payable di depannya. Senilai fair value-nya. Oke guys, jangan lupa. Kenapa fair value? Karena yang 1.250 sudah ditambah 7,5 ini. Jadi sekarang nilai asetnya sudah 2 juta. Sudah dia adjust. Oke ya, gitu. Untuk yang property dividen. Nah, ketika bayar gimana? Tinggal dibalik aja. Property dividen payable to equity investment. Ingat ya, bukan cash. Karena dia bukan cash dividen, jadi salah ya kalau cash. Jadi utang dividen dibayar dengan investment. Yang ketiga, ada yang namanya liquidating dividend. Liquidating dividend ini adalah kita bayar dividen padahal perusahaan itu nggak punya return earning yang cukup gitu. Misalnya return earning 1 juta, dia bagi dividen 2 juta. Nah, 1 juta selisihnya diambil dari mana? Ini ada contohnya. McChesney Mines Inc. issued a dividend to its ordinary shareholder 1.200.000. The cash dividend announcement noted that shareholders should consider 900.000 as income and the remainder a return of capital. Jadi dia cuma ada 900 tapi mau bagi dividen 1.200.000. Itu namanya liquidating dividend ya. Bagi dividen yang mengurangi porsi lain selain return earning. Nah, ternyata dia ambil dari share premium. Ya. Jadi return earning-nya cuma 900. Nah, kemudian kan dia harus nombok 300.000. 300.000 diambil dari pos lain di equity, dia ambil dari share premium. Kemudian kreditnya tetap dividends payable kayak gitu ya. Jadi kalau liquidating dividend dia mengambil porsi equity yang lain. Seperti itu kurang lebih ya. Terima kasih.